Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman dari grade 4. Kembali lagi bersama Miss Tina di video pembelajaran tematik. Baik teman-teman, sebelum ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita selalu mendapatkan tambahan ilmu di setiap pembelajaran yang akan kita pelajari, serta pemahaman dan pengertian yang baik. Baik teman-teman sudah siap dan semangat untuk belajar hari ini? Oke, let's go, kita mulai. Baik, oke teman-teman, hari ini kita masih belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan fokus pembelajaran kita hari ini yaitu IPA. Adapun yang dipelajari hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang kerusakan alam. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke teman-teman, kita mulai satu persatu kita bahas. Kerusakan alam. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, yaitu salah satunya kerusakan alam. Adapun contoh dari kegiatan yang menyebabkan kerusakan alam atau lingkungan, yang pertama yaitu membakar hutan. Dengan membakar hutan akan mengakibatkan satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Dan kedua, kegiatan yang merusak lingkungan atau alam adalah menangkap ikan dengan bom atau pukat harimau. Nah, apa yang menyebabkan jika kita menangkap ikan dengan bom atau pukat harimau? Yaitu akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu lagi apa sih kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan alam? Membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan banjir karena di got atau di saluran air akan tersumbat. Itu adalah tentang kerusakan alam. Kita akan melanjutkan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa saja bagian tumbuhan? Ya, ada apa teman-teman? Ada akar, ada daun, ada batang, ada biji atau buah, dan ada bunga. Oke, kita bahas satu persatu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Walaupun ada beberapa tumbuhan yang akarnya berada di atas tanah. Nah, jenis-jenis akar itu ada akar tunggang, ada akar gantung, ada akar serabut, ada akar pelekat, dan akar nafas. Akar serabut dan akar tunggang itu memiliki perbedaan. Jika akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil, contohnya adalah padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, contohnya tumbuhan durian dan mangga. Akar serabut berbentuk serabut, hanya memiliki rambut akar dan tudung akar. Sedangkan akar tunggang memiliki akar pokok yang tampak besar, tetapi ada cabang akarnya, ada rambut akarnya, ada tudung akarnya untuk melindungi rambut akar. Berikutnya yaitu akar gantung. Akar ini menggantung dan tumbuh ke arah tanah. Nah, tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Teman-teman pernah lihat pohon beringin tidak? Pernah ya?
Oke. Selanjutnya adalah akar nafas. Akar nafas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar nafas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Misalnya akar pohon kayu api. Nah, berikutnya yaitu akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu. Atau biasa kita melihatnya itu tanaman menjalar ya teman-teman ya. Atau tembok. Nah, akar pelekat ini dimiliki tumbuhan yang memanjat. Misalnya akar tumbuhan lada dan sirih. Selanjutnya fungsi dari akar. Fungsi dari akar untuk tumbuhan yaitu menyimpan cadangan makanan, menyerap zat hara dan air sebagai alat pernapasan, serta menunjang berdirinya tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, fungsi akar adalah sebagai bahan makanan. Contohnya apa? Pada tanaman ubi kayu atau singkong dan wortel. Atau akarnya sebagai obat-obatan yaitu pada tanaman jahe, kunyit, laos, dan kencur. Nah, berikutnya bagian dari tumbuhan adalah batang. Batang tumbuhan memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu batang basah. Contohnya itu ada di tanaman bayam dan kangkung. Selanjutnya, batang berkayu. Contohnya itu pada tanaman mangga dan durian. Pada batang berkayu memiliki kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Selanjutnya, batang merumput. Contohnya itu pada tanaman padi dan rumput. Batang ini mempunyai ruas dan berongga. Selanjutnya, pada batang ada pembuluh kayu namanya xilem atau pembuluh tapis phloem. Nah, pembuluh kayu berguna untuk mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun. Sedangkan pembuluh tapis berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan fungsi batang bagi tumbuhan yaitu mengangkat air dan zat hara, menopang agar berdiri tegak, dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan, contohnya yaitu tebu, tanaman tebu ya teman-teman, itu berbentuk batang, atau sebagai obat-obatan, atau sebagai bahan bangunan. Berikutnya yaitu bagian buah dan biji. Nah, pada biji atau buah itu terdapat daging buah, tangkai buah, biji, dan kulit buah. Fungsi dari buah dan biji bagi tumbuhan yaitu buah itu untuk melindungi biji, sedangkan biji adalah bakal tumbuhan baru. Sedangkan untuk manusia, buah atau biji yaitu sebagai bahan makan dan sebagai bahan obat. Nah, berikutnya yaitu daun, bagian tumbuhan daun. Warna hijau yang ada di daun itu disebabkan karena adanya zat klorofil, yaitu zat hijau daun. Berdasarkan susunan tulangnya, daun dibedakan menjadi daun melengkung, itu seperti di daun sirih dan teratai, atau daun menjari yaitu di pepaya dan singkong, daun menyirip yaitu di pohon durian dan mangga, serta daun sejajar yaitu ada di tanaman padi dan jagung. Next yaitu fungsi dari daun. Nah, fungsi dari daun bagi tumbuhan yaitu sebagai tempat berfotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata, dan sebagai tempat penguapan. Sedangkan bagi manusia, yaitu daun itu sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan bahan pembungkus. Selanjutnya yaitu bunga. Nah, bagian-bagian bunga yaitu ada mahkota, kelopak,
dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, putik dari bunga itu sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Adapun fungsi bunga yaitu yang pertama bagi tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan, sedangkan yang kedua itu sebagai hiasan tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, bunga itu sebagai hiasan dan sebagai obat-obatan. Next yaitu bagian-bagian tubuh hewan. Hewan itu pada dasarnya sama ya teman-teman ya. Ada kepala, ada tubuhnya, ada matanya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Nah, di burung, bagian mulut burung itu kita biasa disebutnya paruh. Ada cakarnya, ada matanya, ada sayap, dan ada ekor. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung itu sesuai dengan jenis makanannya. Sedangkan yang kedua, sayap. Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga yaitu ekornya berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat cakarnya yaitu mencengkeram mangsanya, itu seperti burung elang, dan untuk bertengger di pohon. Mata itu untuk melihat, sedangkan bulunya itu untuk menutupi tubuhnya agar dia terlindung dari udara di sekitarnya. Berikutnya itu adalah tubuh hewan. Nah, hewan ini mata sama untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk makan. Sedangkan untuk alat geraknya, pada ikan itu adalah namanya sirip. Nah, ada juga perut untuk mencerna makanan. Sedangkan ini ekor juga sirip sebenarnya, itu untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Nah, teman-teman, hewan itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu habitat. Ada di darat, contohnya harimau, kucing, sapi, kuda, anjing, kambing, ular, dan lainnya. Ada pula juga di air, ada di air laut atau di air tawar, itu ikan-ikanan. Ada juga di darat dan di air, biasanya disebut hewan amfibi, contohnya katak dan salamander. Nah, sedangkan beberapa hewan itu memiliki ciri khusus, karakteristiknya khusus, contohnya cicak. Cicak itu mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak rata-rata itu ukurannya 7-10 cm. Untuk melindungi dirinya, cicak melepaskan ekornya itu untuk melindungi dirinya. Ada juga bunglon. Nah, ini bunglon itu karakteristiknya bisa berubah warna tergantung dia berada di mana. Jika dia berada di daun yang berwarna hijau, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan jika berada di tanah, maka dia akan menyesuaikan berubah menjadi warna tanah, yaitu coklat. Nah, berikutnya hewan yang memiliki karakteristik di tubuhnya yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, contohnya di atap rumah atau di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan.
kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Itu dia teman-teman, hewan-hewan yang memiliki karakteristik di tubuhnya. Oke teman-teman, itu dia materi yang Mistina sampaikan tentang kerusakan alam, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Adapun tugas untuk teman-teman adalah mengerjakan halaman 68 dan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan yang ada di rumah teman-teman. Misalnya teman-teman punya tumbuhan bunga sepatu. Nah, teman-teman presentasikan bagian-bagian tumbuhannya. Teman-teman tunjukkan mana akarnya, mana batangnya, mana bunga atau buah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia. Selamat mengerjakan tugas dari Mistina. Tetap semangat. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya ke Mistina. Oke, sekian dari Mistina. Semoga bermanfaat dan teman-teman bertambah ilmunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.